Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 halaman 84, 86, 87, 88, 89, 90 dan halaman 91. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan untuk informasi tambahan, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 84. Di halaman 84, bagian Ayu berdiskusi, di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama satu orang temanmu. Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab pada kolom berikut. Jawaban untuk bagian ini itu seperti ini. Tanggung jawab yaitu kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, itu adalah jawaban untuk bagian Ayu berdiskusi yang ada di halaman 84. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita akan lanjut ke halaman 86. Di halaman 86, bagian bawah itu ada bagian Ayu berlatih. Perintahnya, setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Untuk nomor 1, ini sudah contoh ya, jadi sudah ditulis jawabannya. Paragraf 1, gagasan utamanya pengertian tanggung jawab, kemudian letaknya di awal paragraf. Untuk nomor 2, paragraf 2, gagasan utamanya kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab, letaknya di akhir paragraf. Kita lanjut ke halaman 87. Di halaman 87 itu nomor 3, paragraf 3, gagasan utamanya tanggung jawab warga negara, letak di awal paragraf. Untuk nomor 4, paragraf 4, gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara di tingkat internasional, letaknya di awal paragraf. Untuk nomor 5, paragraf 5, gagasan utamanya wujud dari sikap tanggung jawab, kemudian letaknya di awal paragraf. Untuk nomor 6, paragraf 6, gagasan utamanya wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letaknya di akhir paragraf. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masih di halaman 87. Di bawahnya tabel tadi itu ada bagian Ayu berdiskusi. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu membentuk kelompok, kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, yang nomor 1 memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Ini tadi yang nomor 1, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 2, ini menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang nomor 3, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang nomor 4, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang nomor terakhir atau ini nomor 5, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, ini merupakan contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, karena di sini ada 6 nomor, jadi biar sama kita bisa tambahkan 1 nomor lagi jawabannya. Untuk nomor 6, contoh tanggung jawab itu bisa dengan ikut melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Nah, ini merupakan 6 contoh tanggung jawab. Jawabannya seperti ini ya. Apabila kalian ingin menulis jawaban ini dan masih memerlukan waktu untuk menulis, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian kalau kalian sudah siap untuk melanjutkan video, kalian bisa klik tombol play-nya lagi. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita akan lanjut ke halaman 88. Di halaman 88 bagian atas, tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Jawaban dari kesimpulan ini yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan tangguh. Nah, itu tadi jawaban untuk halaman 88. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita lanjut ke halaman 89. Di halaman 89, bagian Ayu menulis, kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kita lanjut. Yang nomor 2, ini tadi yang nomor 1.
Yang nomor 1 yang ada di buku tadi, yaitu saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kemudian yang nomor 2, itu saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Yang nomor 3, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Yang nomor 4, membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Yang nomor 5, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Yang nomor 6, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, ini adalah jawaban halaman 89. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 90. Untuk halaman 90, ini ada kolom laporan hasil wawancara. Pertanyaan dari kolom ini atau jawaban ini itu ada di halaman sebelumnya, yaitu di halaman 89 di bagian ayo mencoba, di bagian ini ya. Bagian ayo mencoba. Cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan kepada gurumu untuk dinilai. Jawaban untuk pertanyaan ini atau bagian ini itu seperti ini. Laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara kepala desa. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam membangun masyarakat sejahtera antara lain sebagai berikut. Nomor 1, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. Nomor 2, sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa. Nomor 3, sumber daya pembangunan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya. Nomor 4, desa harus mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Nah, ini adalah contoh jawaban untuk laporan hasil wawancara. Kita lanjut, di bawahnya itu ada bagian ayo renungkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa menyejahterakannya? Tuliskan hasil renunganmu dan tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, dan gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaiannya pada kolom berikut. Hasil renungannya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Kita sebagai warga negara harus membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika kita hanya berpangku tangan, maka kesejahteraan tidak akan terwujud. Itu jawaban untuk bagian ayo renungkan yang ada di halaman 90. Kita lanjut ke halaman 91. Di halaman 91 itu ada bagian kerjasama dengan orang tua.
Bersama orang tuamu, diskusikanlah peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera? Mintalah pendapat orang tuamu mengenai hal tersebut. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini contoh jawabannya. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera adalah: yang pertama, saling toleransi antar anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Yang kedua, saling menolong sesama warga. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar warga. Dan yang keempat, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, demikian tadi untuk kunci jawaban buku tema 6 kelas 6, halaman 84, 86, 87, 88, 89, 90, dan halaman 91. Atau buku tema 6 kelas 6, subtema 3, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat, pembelajaran yang ke-1. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan untuk informasi tambahan, apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.